Alma, pagi-pagi udah serius banget. Kayaknya lagi mau rapat sama bos besar yo. Bukan sidang skripsi, Dito. Ini laporan keuangan buat Pak Manajer Rudi. Dia bilang harus selesai sebelum makan siang. Deadline-nya mepet banget. Loh, lagi-lagi laporan keuangan. Bukan minggu lalu kamu juga yang ngerjain. Itu orang kayaknya gak ngerti konsep pembagian kerja deh. Ya gitu deh, Dit. Kalau aku nolak nanti dibilang gak profesional. Lagian siapa lagi yang mau ngerjain? Rata-rata udah sibuk sama kerjaan masing-masing. Tapi kan kamu juga manusia. Jangan-jangan nanti malah kamu yang tumbang. Ingat, kesehatan itu investasi. Ngomong-ngomong soal Pak Rudi, kamu hati-hati ya Al. Dengar-dengar dia tuh suka macem-macem sama anak buah cewek. Macam-macam gimana, Sarah? Jangan asal ngomong ah. Ya kamu tahu lah maksudku. Banyak yang cerita soal dia, tapi ya gitu, gak ada yang berani ngomong langsung. Aku cuma kerja, Sar. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Lagian dia kan atasan kita. Bagus Alma, kerjaan kamu selalu rapi. Saya suka itu. Ini baru profesionalitas. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada lagi, saya kembali ke meja saya ya. Tunggu dulu. Jangan buru-buru dong perginya. Kamu ada waktu buat kita ngobrol sebentar nggak? Saya mau tahu lebih banyak soal kamu. Ngobrol apa, Pak? Saya pengen ngobrol soal kamu, seperti karir, keluarga. Siapa tahu saya bisa bantu tentang hal itu. Saya kan atasan kamu. Sudah sewajarnya saya tahu lebih dalam soal tim saya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Tapi saya masih ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Mungkin kita bisa lanjut lain waktu. Oh ya sudah, kalau emang kamu lagi sibuk. Tapi kapan-kapan saya tunggu waktu luangnya ya. Selain itu, saya juga punya kerjaan tambahan nih buat kamu. Kalau kamu ambil ini, saya kasih 500.000 buat lembur malam ini. Gimana? Kamu mau nggak? Iya, Pak. Saya ambil. Permisi, Pak. Alma, kamu kenapa? Dari tadi kelihatan gak semangat, mukamu pucat banget. Aku nggak apa-apa, Sar. Cuma capek aja, mungkin kurang tidur. Beneran cuma capek? Apa ada yang gangguin kamu? Kalau ada apa-apa ngomong aja, kita pasti bantu kok. Atau jangan-jangan kamu habis sesuatu ya sama Pak Rudi? Makasih ya kalian. Tapi serius, aku nggak apa-apa kok. Cuma kaget aja sih, aku disuruh lembur sama Pak Rudi. Lumayan bisa dapet cuan, hehehe. Kalau butuh teman cerita, aku selalu ada ya Alma. Alma, kamu kok masih di sini? Udah malam begini loh. Lemburan dari saya memangnya belum selesai. Iya, Pak. Masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Kalau nggak sekarang, nanti saya gak dapat uang dari Bapak. Wah, kamu ini luar biasa ya. Pegawai teladan. Tapi hati-hati loh, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nanti yang ada sakit. Iya, Pak. Saya juga udah mau selesai kok. Tinggal sedikit lagi. Pak Rudi melipat tangannya di dadanya sambil memandang Alma dengan tatapan yang sulit diartikan. Alma yang merasa suasana mulai aneh, berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, matanya melirik sesekali, merasa tidak nyaman dengan kehadiran Pak Rudi yang terlalu dekat. Pak Rudi mendekatkan dirinya sedikit ke arah Alma, membuat Alma spontan menarik tubuhnya menjauh, meskipun hanya sedikit. Sebenarnya, saya punya hal penting yang ingin saya diskusikan sama kamu soal proyek minggu depan. Kayaknya penting banget buat dibicarain sekarang. Sekarang, Pak. Udah malam begini. Mungkin lebih baik dibahas besok aja, saat semua masih fresh. Gak lama kok, sebentar doang. Malam-malam begini kan enak, gak ada yang ganggu. Yuk ke ruangan saya sebentar. Tapi, Pak, saya... Udah, gak usah khawatir. Saya juga gak mau ganggu kamu kok lama-lama. Ya udah, ayo ikut saya sekarang. Alma merasa tidak punya pilihan lain. Dengan enggan, ia mengangguk dan merapikan tas kecilnya. Langkahnya semakin berat saat ia mengikuti Pak Rudi ke lorong yang semakin hening. Langkah sepatu mereka menggema di sepanjang koridor kosong. Kamera menyorot ke wajah Alma memperlihatkan kecemasan yang sangat nyata. Pak Rudi berjalan di depannya, tampak dengan santai, bahkan terlihat terlalu nyaman. Kamu Alma, sebenarnya tipe pekerja yang bikin saya kagum. Tahu nggak itu? Jarang banget loh ada yang mau lembur sampai jam segini. Kamu benar-benar berdedikasi terhadap kantor ini. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha menjalankan tanggung jawab saya. Kamu nggak cuma bertanggung jawab doang. Kamu juga istimewa, Alma.
Silakan masuk Alma, nggak usah tegang kayak gitu. Ini cuma ngobrol soal kerjaan doang kok, bukan yang lain. Iya Pak, terima kasih. Ruangan Pak Rudi saat itu terlihat sangat gelap. Hanya ada lampu meja yang menyala, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Pak Rudi menutup pintu di belakang mereka. Suara pintu tertutup terdengar berat di telinga Alma. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tanpa menimbulkan masalah. Duduk Alma, biar kita lebih santai ngobrolnya. Terima kasih Pak. Jadi soal proyek minggu depan, apa yang perlu saya tahu? Kita bahas nanti saja. Saya cuma mau apresiasi kamu dulu. Kamu ini benar-benar pegawai yang bikin saya bangga. Ini kamu minum dulu, biar kamu tidak tegang. Makasih Pak, tapi saya nggak terlalu haus. Pak Rudi memandangi Alma dengan tatapan yang sulit ditebak. Alma berusaha mengalihkan perhatiannya dengan membuka botol, berpura-pura ingin minum. Tangannya sangat gemetar saat ia memegang botol tersebut. Pak Rudi mendekatkan tubuhnya sedikit demi sedikit ke arah Alma, membuat Alma spontan bersandar ke belakang. Kamu tahu nggak Alma, kamu itu punya sesuatu yang spesial. Saya jarang sekali lihat orang seperti kamu. Iya Pak, terima kasih. Saya cuma berusaha kerja sebaik mungkin. Tapi saya penasaran, gimana kamu bisa tetap semangat kerja sampai larut malam begini? Mungkin karena saya tahu ini tanggung jawab saya Pak. Saya nggak mau mengecewakan atasan. Bagus sekali. Tapi Alma, kadang kamu juga harus tahu kapan harus istirahat. Jangan sampai kecapean ya. Maaf Pak, kalau saya boleh tanya, apa ada yang khusus ingin dibahas soal proyek? Sebenarnya nggak ada yang terlalu mendesak. Saya cuma mau ngobrol aja sama kamu. Rasanya udah lama kita nggak ngobrol santai begini. Pak, maaf banget, tapi saya baru ingat ada janji besok pagi. Mungkin saya harus pulang sekarang supaya besok bisa istirahat. Kenapa sih buru-buru banget begitu? Padahal saya baru mulai ngobrol loh. Maaf Pak, saya janji kita bisa lanjutkan obrolannya besok. Tapi saya benar-benar harus pulang sekarang. Kamu ini kok nggak bisa diajak santai sedikit sih? Kamu tuh cantik loh. Sayang kalau disia-siain. Saya cuma mau ngobrol doang. Saya tahu Pak, tapi saya benar-benar harus pulang. Terima kasih atas pengertiannya. Alma dengan cepat berjalan menuju pintu, membuka knopnya dengan tangan gemetar. Pak Rudi hanya bisa berdiri di tempat, menatap Alma yang akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Begitu Alma sampai di lorong, ia mempercepat langkahnya, ingin segera keluar dari gedung kantor itu. Kamera mengikuti Alma yang beralih kecil. Wajahnya sangat basah oleh keringat. Alma, kamu tenang dulu ya. Tarik napas dalam-dalam. Kita semua di sini buat kamu. Ceritain pelan-pelan Alma, apa yang tadi sebenarnya terjadi sampai kamu mutusin buat manggil kita semua ke sini? Kayaknya ada sesuatu yang gawat ya. Tadi Pak Rudi ngajak aku ke ruangannya. Awalnya aku pikir mau bahas kerjaan, tapi ternyata dia punya niat yang gak baik. Astaga, apa yang dia lakukan ke kamu? Dia bilang aku cantik, terus aku panik. Aku langsung keluar dari ruangannya. Tapi aku takut dia bakal ngelakuin ini ke orang lain juga. Aku gak mau ada korban yang lainnya. Dia udah keterlaluan, kita nggak bisa diam aja. Alma, kita harus laporin dia ke polisi. Iya, gue setuju. Tapi kita harus hati-hati. Pak Rudi itu dekat sama direksi. Kalau nggak ada bukti, kita bisa kalah. Tapi kalau kita diam aja, dia bakal terus iseng ke wanita lain. Aku nggak mau ada wanita yang ngalamin apa yang kamu alamin, Alma. Aku ngerti maksud kalian, tapi aku takut kalau sampai aku dilaporin balik gimana? Alma merasa ada di persimpangan. Dia ingin melawan, tapi bayangan ancaman dari Pak Rudi membuatnya gemetar. Bagaimana kalau dia kehilangan pekerjaannya? Bagaimana kalau orang-orang tidak percaya padanya? Namun di sisi lain, dukungan dari teman-temannya membuat merasa tidak sepenuhnya sendirian. Kamu nggak sendirian Alma, kita semua bakal bantu kamu kok. Aku bisa coba rekam pembicaraan kalau dia nyoba ganggu kamu lagi. Atau kita bisa ajak rekan-rekan lain buat kumpulin bukti. Aku yakin dia nggak cuma gangguin kamu doang. Kita ini tim, Alma. Nggak ada yang bakal ninggalin kamu. Makasih ya, aku nggak tahu apa aku bisa ngelawan dia, tapi aku bakal coba. Itu baru Alma yang aku kenal. Makasih ya udah datang. Aku tahu ini nggak gampang. Kita mulai ya. Tapi ini beneran rahasia kan, Mbak? Aku nggak mau deh kalau sampai ada yang tahu aku cerita.
Tenang aja Maya, apapun yang kalian bilang di sini nggak bakal keluar kemana-mana. Aku cuma takut mas. Pak Rudi itu kan manajer tinggi. Kalau dia tahu aku ngadu, aku bisa-bisa dipecat. Aku ngerti kok takutnya, tapi yang dia lakuin itu salah. Perusahaan harusnya melindungi karyawannya. Kalian gak sendirian. Aku udah lama mau ngomong, tapi selalu nggak berani. Dia itu suka bilang kalau aku cerita ke siapa-siapa, dia bisa bikin aku dikeluarin. Dia ngancam kamu Rani. Iya mas, awalnya cuma ngomong yang gak sopan. Terus lama-lama mulai sentuh bahu aku, manggil aku ke ruangannya buat hal-hal nggak penting. Aku juga Ran, dia pernah pegang tangan aku waktu gak ada orang di ruangannya. Aku ngerasa risih banget, tapi aku cuma bisa diem. Itu pasti berat banget buat kamu Maya. Tapi kamu udah berani datang ke sini, itu langkah besar. Ada kejadian yang paling kamu inget gak? Waktu dia manggil aku ke ruangannya malam-malam. Katanya sih cuma mau bahas laporan, tapi dia malah duduk dekat aku. Aku langsung pergi, tapi aku takut banget setelah itu. Nah itu dia. Dia juga pernah kayak gitu ke aku. Aku pikir cuma aku aja yang dia ganggu. Bukan cuma kalian, aku juga ngalamin. Aku kira aku sendirian. Kayaknya ini udah jelas deh polanya. Ini nggak boleh dibiarin. Betul, kita bakal susun laporan dan kalian bakal kita lindungin. Tapi aku butuh detail lebih banyak. Lila, tadi kamu bilang ada kejadian yang gak bisa kamu lupain. Iya, waktu itu aku lagi lembur. Pak Rudi datang, bilang aku kerja bagus. Tapi cara dia lihat aku tuh nggak enak. Terus tiba-tiba dia deketin aku, bilang aku wangi. Astaga, maaf, ini benar-benar bikin emosi. Aku janji ini bakal kita terusin ke HRD, bahkan ke hukum kalau perlu. Tapi gimana kalau dia tahu? Dia bisa aja mainin semuanya biar kami yang salah. Kalian cuma perlu jujur aja. Semakin banyak bukti, semakin kuat posisi kalian. Makasih ya udah jujur. Kami bakal urus ini lebih lanjut. Kita bisa kasih ini ke Alma, biar dia bicara langsung ke HRD. Baiklah, ide bagus itu. Pak, tolong dengarkan kami. Bukti ini cukup kuat untuk membuktikan pelanggaran Pak Rudi. Kami nggak asal nuduh, Pak. Kami harus mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Pak Rudi adalah pegawai senior. Tuduhan seperti ini harus ada bukti yang lebih dari cukup. Pak, bukti yang kami bawa ini nyata pak. Nggak mungkin dia bisa lolos lagi kalau semua dokumen ini diperiksa. Alma ini juga salah satu korbannya pak. Lagi ngobrolin rahasia ya. Wah, bahaya tuh kalau ngomongin orang sembarangan. Fitnah itu dosa loh. Kami nggak fitnah siapa-siapa, Pak. Kami cuma diskusi soal pekerjaan kok. Hati-hati anak muda. Ngomong yang enggak bisa bikin kamu nggak punya masa depan di sini. Saya tetap harus evaluasi dulu. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Silakan kalian bisa pergi dari ruangan saya. Kita nggak boleh nyerah Alma. Masih ada cara lain. Kamu gak boleh kayak gini terus Alma. Ini belum selesai. Kita pasti bisa nyelamatin keadaan. Percuma, Sarah. Semua laporan kita ditolak HRD. Mereka lebih percaya sama dia. Belum selesai. Kita masih punya peluang. Kamu ingat kan gimana Pak Rudi ngancurin hidup teman-teman kita? Kita nggak boleh biarin dia terus-terusan bebas. Kita udah sejauh ini Alma. Jangan nyerah sekarang. Aku udah menjadi seorang yang pernah lawan Pak Rudi. Dia punya bukti lain yang lebih kuat. Siapa orang itu, Reno? Bisa kita percaya? Bisa banget. Dia juga jadi korban kayak kita. Kalau kita gabungin bukti dia sama yang kita punya, Pak Rudi nggak akan punya jalan keluar lagi. Sarah, Dito, dan Alma saling pandang, lalu tersenyum penuh semangat. Mereka merasa kembali memiliki harapan untuk melawan ketidakadilan. Dengan penuh tekad, mereka mulai menyusun rencana baru. Reno dan Sarah tiba di rumah sederhana Bu Linda. Mereka mengetuk pintu kayu dengan hati-hati. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu terbuka perlahan, menampilkan seseorang wanita paruh baya dengan tatapan yang lelah. Oh, Sarah, yang tadi nelfon saya ya. Mari duduk. Makasih Bu, maaf udah ganggu malam-malam begini ya. Gak apa-apa, aku udah dengar soal kalian mau ngelawan Pak Rudi. Berani banget ya kalian. Linda, kita gak bisa diem aja ngeliat orang kayak dia terus-terusan nyakitin orang lain. Kita butuh bantuan ibu buat ngumpulin bukti. Dulu aku pernah coba ngelaporin dia, tapi siapa mau percaya sama karyawan biasa kayak aku? Gak ada, malah aku yang kena imbasnya, harus keluar dari perusahaan. Padahal bukti yang aku punya sangat kuat. Tapi sekarang berbeda Bu. Kalau bukti itu kuat, kita bisa bawa dia ke ranah hukum. Kita nggak bakal biarin dia terus-terusan lolos.
Ini semua dokumen yang aku kumpulin dulu. Aku belum sempat lapor polisi karena aku sudah keburu dipecat. Tapi bukti yang ada di dalam ini sangat kuat. Ada beberapa foto yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya. Makasih banyak, Bu. Ini berarti banget buat kami. Aku cuma bisa kasih ini. Semoga kalian berhasil. Tapi hati-hati ya. Orang kayak dia nggak akan tinggal diam kalau tahu kalian melawan. Kita akan hati-hati, Bu. Sekali lagi makasih ya. Kami pamit dulu ya, Bu. Di tangan kami sekarang ada kunci buat ngancurin dominasi Pak Rudi. Tapi aku tahu perjalanan ini nggak akan gampang. Ruang rapat dipenuhi dengan suasana yang sangat tegang. Beberapa petugas polisi duduk di ujung meja, sementara Alma dan timnya bersiap mempresentasikan bukti yang ada. Pak Rudi duduk di pojok ruangan. Wajahnya terlihat dengan penuh percaya diri, meski ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kami di sini membawa bukti yang selama ini telah ditutupi. Apa yang akan kami sampaikan adalah kebenaran tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Rudi. Ini adalah 2 bukti di mana Pak Rudi pernah berbuat tidak baik kepada karyawatinya. Pak Rudi mulai gelisah di kursinya, tapi dia berusaha tetap tenang. Polisi mencatat setiap poin yang disampaikan oleh Alma. Pak Rudi, Anda punya tanggapan tentang hal ini? Semua ini nggak lebih dari fitnah. Bukti kayak gini gampang direkayasa. Sekarang kan zamannya editan AI, Pak. Ini tuh pasti palsu. Kalau itu fitnah, kenapa ada beberapa saksi yang siap bersaksi atas kelakuanmu di pengadilan? Sarah dan Reno menatap tajam ke arah Pak Rudi. Wajah pria itu mulai kehilangan keyakinan. Polisi berdiri mengambil alih situasi di sana. Bukti yang kami terima cukup kuat untuk melanjutkan investigasi. Pak Rudi, Anda diminta untuk dinonaktifkan dari jabatan Anda selama penyelidikan berlangsung. Kalian gak bisa kayak gini. Aku nggak salah. Anda bisa menyampaikan itu nanti di pengadilan, Pak. Akhirnya keadilan mulai bergerak, tapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ini baru langkah pertama. Awas kalian semua. Kalian akan dipecat dari pekerjaan. Tunggu saja kalian tanggal mainnya. Alma melihat Pak Rudi yang terus berargumen saat digiring keluar ruangan oleh polisi. Ada rasa lega di hatinya meski dia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Halaman kantor dipenuhi karyawan yang ingin tahu apa yang terjadi. Pak Rudi digiring keluar oleh polisi. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Beberapa orang berbisik, sementara Alma, Sarah, Reno, dan Dito berdiri di sudut, mengamati dari kejauhan. Akhirnya Karma datang juga. Setidaknya sekarang dia nggak bisa nyakitin orang lagi. Aku lega, tapi aku rasa aku nggak mau kerja di sini lagi deh. Semua ini terlalu berat. Kamu udah ngasih contoh buat semua orang, Alma. Nggak semua orang punya keberanian kayak kamu, tahu? Bener, kamu ngingetin kita buat nggak takut berdiri buat yang benar. Makasih teman-teman, aku nggak bakal lupain perjuangan ini. Aku meninggalkan tempat ini bukan karena kalah, tapi karena aku udah selesai dengan babak ini. Hidupku yang baru menunggu. Kenangan ini harus kubuang jauh-jauh. Alma melangkah pergi dengan kepala yang tegak, meninggalkan kenangan buruk dan siap memulai lembaran baru dalam hidupnya. Kamera menyorot langkah kakinya yang semakin menjauh diiringi suara karyawan yang masih membicarakan kejadian di hari itu.